warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Cucu Novianti dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah serta sejarah perkembangannya. Pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi para ulama. Dengan demikian, ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi. Nah, yang dimaksud dengan ilmu hadis menurut ulama mutaqaddimin adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW dari segi hal ihwal perawinya yang menyangkut kezabitan dan keadilannya, juga dari segi bersambung atau terputusnya sanad. Secara umum, para ulama hadis membagi ilmu hadis kepada dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah ialah ilmu yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, maupun tingkah lakunya. Faedah mempelajari ilmu ini adalah untuk menghindari adanya kemungkinan yang salah dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab berita yang beredar pada umat Islam bisa jadi bukan hadis, melainkan adanya berita-berita lain yang sumbernya bukan dari Nabi, atau bahkan sumbernya tidak jelas sama sekali. Kedua, ilmu hadis diroyah adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dapat memperkenalkan keadaan rawi dan yang diriwayatkan, atau bisa juga disebut dengan istilah perawi dan marwi. Pendiri ilmu hadis diroyah adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Romahumuzi. Nah, banyak sekali faedah yang diperoleh ketika kita mempelajari ilmu hadis diroyah. Antara lain, yang pertama, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dari masa ke masa sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang. Kedua, dapat mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha yang telah mereka lakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis. Ketiga, mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklarifikasikan hadis untuk lebih lanjut. Terakhir, untuk menetapkan diterima atau ditolaknya suatu hadis. Nah, dari beberapa faedah di atas, apabila diambil intisarinya, maka faedah ilmu hadis diroyah adalah untuk mengetahui kualitas sebuah hadis apabila ia maqbul dan mardud, baik dilihat dari sudut sanad maupun matannya. Hukum ilmu hadis atau mempelajari ilmu hadis tersebut, menurut Imam Asy-Syafi'i berkata, demi umurku, ilmu hadis termasuk tiang agama yang paling kokoh dan keyakinan yang paling rendah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, tanpa ilmu hadis tentu kita tidak akan menemukan penjelasan bagi Al-Quran. Dan pastinya Islam akan hancur. Karena itu, mempelajari ilmu hadis adalah sangat penting, bahkan hukumnya wajib atau fardu kifayah. Sejarah perkembangan ilmu hadis. Apabila kita lihat dari praktiknya, ilmu hadis ini sudah ada sejak periode awal Islam dengan periode Rasulullah SAW. Ilmu ini mulai muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian para sahabat dalam menerima riwayat yang disampaikan dari Nabi kepada mereka. Pada periode Rasulullah SAW, penelitian terhadap suatu hadis menjadi cikal bakal ilmu hadis. Apabila seorang sahabat ragu menerima suatu riwayat dari sahabat lain, maka ia segera menemui Rasulullah atau sahabat lain yang dapat dipercaya untuk mengkonfirmasikannya. Nah, setelah itu barulah ia menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Sedangkan pada masa periode sahabat, penelitian hadis ini menyangkut sanad dan matannya.
Misalnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang, kecuali dia mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikannya. Demikian pula pada masa Umar bin Khattab, beliau mengancam akan memberikan saksi terhadap siapa saja yang meriwayatkan hadis jika tidak mendatangkan saksi. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.